Oke, pemirsa, kita balik lagi di program Ibu dan Buah Hati, dan tentunya kita masih membahas ya tentang gerakan imunisasi, stunting pada anak, dan tentunya juga ini banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan yang tentunya juga sudah di-share sama narasumber kita ya. Terutama juga buat para ibu-ibu di rumah, dan tentunya juga mungkin yang menjadi tanggung jawabnya untuk kesehatan anak dan tentunya juga tumbuh kembang anak. Nah, ini pasti di tanggung jawab orang tua. Jadi nggak hanya ibu tapi juga kedua orang tua ya. Nah, dan mungkin ini Bu Dila, Bu Leka dan juga Bu Rara, nah tadi kita juga banyak ya membahas tentang apa yang terjadi, polemik sekarang di masyarakat, terus juga, nah ini kalau misalnya untuk actionnya sendiri ya, nah seperti kita tahu kan di mana-mana, seperti di awal jadi program tadi kita juga melihat itu dari pemerintah pusat, terus juga daerah, bahkan tingkat ke unit-unit yang paling kecil ya, itu punya kontribusi tersendiri tentang program ini untuk stunting dan juga untuk menggalakkan imunisasi ini. Nah, terus kalau dari Universitas Muda Indonesia ini sendiri ya, nah seperti kita tahu ini merupakan ibu ini dosen-dosen di di Universitas Muda Indonesia. Nah, kalau misalnya di Ubudia sendiri dan juga mungkin program-program sendiri, ada nggak sih yang terkait untuk gerakan imunisasi dan juga stunting ini gitu untuk masyarakat? Dari Bu Rara gitu. Oke. Nah, karena Pak Armil membahas tentang program ataupun kontribusi yang dari Universitas Muda berikan untuk program BISA ini, jadi belum lama ini mungkin sekitar bulan kemarin gitu ya. Jadi kan kita para dosen, rektor dari Universitas Muda Indonesia ini telah membentuk satu tim, yaitu dengan sebutan Satgas Stunting UI. Nah, jadi kemarin itu pada saat KKN ya, kuliah kerja nyata yang kita laksanakan itu di Kecamatan Lembah Selawah. Itu ada 10 desa. Jadi masing-masing desa itu kita telah membentuk Rumoh Stunting namanya Pak ya. Jadi pengelolanya itu adalah para kader-kader yang telah kita pilih dari masing-masing desa. Nah, jadi di situ apa saja programnya? Ya itu tadi, seperti memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat mengenai cara pencegahan stunting, kemudian cara memberikan makanan ya pada anak-anak yang mengalami stunting seperti itu. Dan juga pada saat itu kemarin kita juga sudah meresmikan ataupun meluncurkan itu Satgas Stunting UI itu langsung di kantor camat di kecamatannya. Jadi ini adalah salah satu program ataupun kontribusi dari Universitas Muda Indonesia untuk program BISA ini, Pak. Nah, jadi kan program ini akan terus berlanjut kesinambungan ya melalui dengan program-program yang nanti akan langsung dari dosen-dosen UI lakukan. Oke, nah berarti ini dari ibu-ibu ini sebagai bisa dibilang satgas Bu ya? Ya. Satgas penting ya, masing-masing punya tugas tersendiri gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya untuk program sendiri gitu mungkin yang seperti apa sih gitu mungkin? Iya, jadi kita ini kan perannya pertama kan mencegah dan mengatasi sebenarnya kan. Ya, mencegah ini sebenarnya tadi bukan hanya seperti yang kita sampaikan itu tadi dengan imunisasi, itu yang maksudnya spesifik kepada bayi atau balitanya gitu kan, tapi juga pada calon ibu ya yang akan melahirkan bayi balita juga ya. Jadi kita juga punya program ya ataupun perencanaan ya yang ditekankan kepada dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat itu dengan fokus pada remaja. Ya, jadi karena remaja ini adalah menjadi calon ibu ya yang kalau dari remaja ini tidak kita bekali dengan status gizi yang baik ya, mereka jangan sampai anemia gitu kan, karena anemia juga kan bisa menghasilkan nanti ya anak-anak yang stunting gitu, nanti arahnya itu ke sana. Ya, jadi maka ini harus disiapkan dari mulai remaja ya. Jadi kita berikan edukasi pada remaja ya, Bu Rara di sini ya, pada anak-anak SMA gimana supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan gizinya gitu kan, supaya mereka tidak anemia gitu kan, dengan mengkonsumsi apa, dengan gizi yang seperti apa gitu kan.
kemudian dengan pemeliharaan kesehatan yang bagaimana gitu. Nah ini yang kita akan sampaikan, kita sosialisasikan kepada para remaja ini sehingga nanti ketika mereka menjadi seorang ibu ya bisa menjadi ibu yang dengan kondisi gizi yang baik dan melahirkan anak-anak yang sehat gitu, tidak stunting. Itu Pak arahnya ke Nah, sana. konsep program dari mungkin Ibu Dila dan teman-teman nih, nah seperti kita tahu kan kalau dosen itu juga apa ya, selain ini juga ada peran khusus ya untuk masyarakat, misalnya kayak seperti ya duta pendidikan atau duta kesehatan atau apapun itu. Gimana Ibu? Ya, tadi sudah pendapat sekali dengan yang disampaikan Bu Rana dan Bu Zulaika. Memang di Universitas Budaya Indonesia itu sudah ada program rumah stunting, sudah ada kita susun rencana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ke SMA khususnya tentang cegah anemia pada remaja ya, remaja sehat tanpa anemia lah. Ya, itulah tujuannya untuk supaya ya tidak terjadi lagi stunting nanti ke depannya sebagai penerus bangsanya, itu penerus bangsa yang sehat nantinya. Dan memang di Universitas Budaya Indonesia itu sendiri dosennya itu punya kewajiban atau memang harus lah ya, memang dosen harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Setiap semester kita harus ada penelitian, harus ada pengabdian masyarakat. Nah, dosen kesehatan semester ini itu fokusnya memang ke situ, membantu pemerintah juga untuk mensukseskan program-program pemerintah yang sedang dijalankan sekarang, ya, tentang stunting dan tentang imunisasi. Nah, jadi ya seperti itu, upaya-upaya universitas dan dosen bekerja sama juga dengan mahasiswa dan tempat-tempat yang akan kita gunakan nantinya sebagai lahan penelitian. Nah, seperti itu, Pak. Oke, nah berarti kalau misalnya di di lembaga atau juga di institusi pendidikan tinggi, nah itu kalau misalnya dari dosen dalam membuat research atau juga melakukan pengamat itu juga pasti mengikuti program dari pemerintah juga ya, misalnya apa gitu ya, mungkin seperti mungkin 2 tahun lalu yang mana awal-awal tentang COVID, itu juga fokusnya ke situ dan tentunya juga ini juga sangat bagus sekali ya, karena ini bukan peran dari para mungkin di daerah terkait, tapi juga semua juga termasuk dari yang paling kecil adalah di rumah ya, ibu-ibu sebagai duta atau juga tukang bisa dibilang protektor untuk keluarganya, terutama untuk anaknya. Nah mungkin yang terakhir Ibu, mungkin dari ketiga dari Bu Dila, Bu Zulaika dan juga Ibu Rara, pesan-pesan apa nih gitu mungkin terkait dengan pentingnya gerakan imunisasi dan juga aware ya, peduli terhadap stunting ini gitu untuk pemirsa di rumah, dan tentunya juga supaya juga pemirsa mungkin ini jadi reminder juga ya, kayak ini bukan masalah yang sepele gitu, apalagi juga menyangkut tentang untuk masa depan anak-anak dari ibu-ibu di rumah ya. Nanti dari Bu Rara dulu nih, pesan-pesan apa pesan saya ya bagi masyarakat di sini, kita selaku orang tua yang sangat protektif akan kesehatan anak-anak di rumah. Jadi adapun yang paling harus kita pahami dulu itu adalah jangan sampai terjadi kasus dulu Ibu, ya. Nah, jadi jangan sampai menunggu masalah itu datang, tetapi bagaimana cara kita meminimalisirkan masalah itu timbul. Nah, jadi dengan yang kita ketahui bahwa sekarang stunting itu adalah salah satu angka kasus tertinggi di Provinsi Aceh. Nah, itu kan menjadi momok yang paling mengerikan ya. Nah, jangan berharap pada Tenankes, karena Tenankes hanya melakukan sesuai dengan upaya semampu yang dia lakukan. Tetapi yang paling peran dalam perubahan itu yang paling penting adalah pada masyarakat, khususnya adalah pada orang tua, gitu ya. Jadi setiap orang tua itu wajib menimbulkan kesadaran. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita agar dapat melalui proses perkembangan pada si anak itu dengan normal. Nah, jadi apabila ada orang tua yang sudah mungkin terkena dampak tersebut, harus lebih protektif, dalam arti harus lebih berusaha kuat agar tidak terpuruk dalam masalah itu terlalu lama gitu. Apalagi kalau pada anak yang sudah mengalami stunting, kekurangan gizi ya, itu kan tidak hanya pada gangguan motorik kasarnya saja, tetapi akan terjadi gangguan pada motorik halus gitu, dan itu berdampak dalam jangka panjang. Nah, jadi paling pesan saya aja yaitu adalah
aware, tetap terus aware ya, sekuat mungkin lah gitu. Dan sabar, itu aja. Sabar. Ya, dari Ibu Juleika nih. Iya. Pesan-pesan. Baik. Ya, mari kita sama-sama mencegah stunting ya dengan cara perhatikan gizi pada ibu hamil, berikan inisiasi menyusui dini ya pada saat bayi baru lahir, kemudian berikan ASI eksklusif, kemudian berikan makanan pendamping ASI pada anak usia 6 bulan sesuai dengan teksturnya, jumlahnya, ya, dan frekuensinya, ya. Kemudian kita hindari anemia pada remaja. Tuh. Kemudian ketika anak sudah stunting, ya, maka ayo kita jangan terlalu bersedih ibu-ibunya ya, jangan terlalu memikirkan masalahnya, tapi atasi dengan yakinlah bahwa setiap anak itu punya potensi masing-masing ya, jangan khawatir dengan dampaknya tadi ya, tapi berikan terus ya anaknya itu makanan yang tinggi proteinnya, tinggi zinknya ya, dengan memberikan telur. Jadi proteinnya itu tinggi ya, telur, bisa daging gitu kan, ikan ya, itu sebagai sumber zinc. Kemudian lakukan stimulasi pada anak, yaitu dengan gerakan-gerakan yang memicu anak untuk bisa tumbuh, misalnya melompat ya, berenang ya, dan ini akan berdampak pada nanti tinggi dari anak tersebut ya. Karena satu lagi mungkin yang belum saya sampaikan bahwa ketika anak dengan postur tubuh yang berbeda dengan kawan-kawannya, ini juga berdampak pada rasa percaya diri anak. Nah, ini akan juga berdampak pada aktivitas anak atau keinginan anak untuk belajar, kemudian bergaul dan sebagainya. Ya, rasa percaya dirinya juga itu akan berdampak ya pada psikologis anak ya. Jadi ayo sama-sama, karena nggak bisa hanya tenaga kesehatan atau pemerintah sendiri, tapi seluruh komponen masyarakat harus berperan untuk mencegah ini. Dan satu lagi, imunisasi juga penting ya, harus juga dilakukan, terutama imunisasi dasar ya. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, nah terakhir nih dari Ibu Faradila, ini yang disampaikan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah nih. Ya, jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada para orang tua khususnya dan keluarga, vaksinasi itu adalah hak anak ya. Kejadian stunting itu bukan harapan juga bagi anak-anak ya. Jadi memang peran kita sebagai orang tua itu sangat penting. Berikanlah tanggung jawablah istilahnya kita sebagai orang tua kepada anak, penuhi hak anak sehingga kita dapat bahagia ya pastinya, dan juga bisa menghasilkan atau menumbuhkan, menciptakan anak-anak generasi ke depan itu yang memang anak-anak yang sehat, anak-anak yang berbudi luhur, anak-anak yang saleh dan saleha. Ya, itulah harapan kita. Ya. Jadi itu semuanya dimulai dari kita para orang tua. Jadi jangan hanya seperti yang Bu Rara dan Bu Juleika sampaikan, hanya bertumpu pada petugas kesehatan. Kami tidak akan bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Jadi mari kita bekerja sama, bersama-sama untuk mensukseskan atau untuk menciptakan anak-anak kita jadi anak-anak yang sehat untuk generasi yang lebih cemerlang nanti ke depannya. Itu saudara. Oke, luar biasa sekali pemirsa, pastinya juga untuk bincang-bincang kita untuk hari ini di program Ibu dan Buah Hati, dan itu juga bersama narasumber itu Ibu Rara, Ibu Juleika dan juga Ibu Dila, dan tentunya juga mungkin banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Karena yang paling penting mungkin satu poin sih, mungkin saya juga ingin berpesan juga ya kepada pemirsa, karena apapun itu effort atau juga usaha yang kita lakukan buat anak dan juga buat keluarga, karena itu menjadi kebahagiaan mereka dan otomatis itu berkali-kali lipat menjadi kebahagiaan kita juga sebagai orang tua. Oke, terima kasih Ibu Dila, Ibu Juleika, Ibu Rara ya atas kesempatannya. Nah, insya Allah kita juga berjumpa lagi di episode-episode mendatang, mungkin membahas tentang tema-tema yang berbeda lainnya. Hasilnya di
Ibu dan Bu Hati di Beyond TV. Nah, kita berempat pamit. Thank you untuk kebersamaannya. Kalau di sini jam belakang langsung di studio Beyond TV. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.